Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi dengan Uzhar Channel Pagi, saudaraku. Saat ini saya berada di Hotel Muhammadiyah, Padang Panjang, dalam rangka wawancara dengan Bapak Haji Ali Syuib. Beliau adalah tokoh masyarakat yang khusus yang bergerak di bidang perekonomian. Beliau termasuk pengusaha sukses di Kota Padang Panjang. Jadi Uzhar Channel hari ini menampilkan seorang tokoh Kota Padang Panjang. Mudah-mudahan dari biografi beliau, mulai dari beliau kecil sampai sukses sebagai seorang pengusaha di Kota Padang Panjang, akan bisa bermanfaat bagi kita sebagai ilmu, penyemangat, motivasi khusus bagi generasi muda yang akan berkiprah di kota ini. Selamat pagi Pak Haji. Pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji, ada berapa penonton kita yang minta untuk mewawancarai tokoh-tokoh khususnya di Kota Padang Panjang ini. Alhamdulillah hari ini bersama Pak Haji, seorang tokoh pengusaha yang sukses. Jadi Uzhar Channel ingin tahu Pak Haji tentang kehidupan Pak Haji. Mungkin mulai dari SD di mana, SMP, SMA, lalu jadi pengusaha di Kota Padang Panjang, dan insya Allah ini bermanfaat untuk kita. Silakan Pak Haji. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Nama saya Ali Usman Syuib. Saya dilahirkan di sebuah desa kecil Batang Kape, pesisir selatan, tahun 64, Sumatera Barat. Saya SD di Batang Kape, SD Teladan Negeri 1 Batang Kape. Kemudian tamat SD saya masuk Tawalib tahun 79, tamat 86. Jadi saya murni 7 tahun ditempa bertafakuh fiddin di perguruan Tawalib Padang Panjang. Dari SD saya kelas 3 SD dulu sudah mulai menapaki kehidupan tentang perdagangan ini. Saya Kelas berapa Pak Haji? 3 SD Pak. Waktu SD kelas 3 saya dibeli belanja oleh orang tua saya, ayah saya, hanya 10 rupiah waktu itu. Dan kalau ingin belanja lebih dari permintaan, saya harus dagang dulu Pak. Cari sendiri. Artinya bapak saya juga pedagang di kampung. Saya beli buku sama beliau, saya beli pena sama beliau, saya beli penghapus, saya bawa ke sekolah. Dijual di sekolah. Nah, pas jam istirahat keluar main, saya jual di sekolah. Kemudian berapa habis, saya setorkan uangnya sama orang tua saya. Sisa buku lainnya saya kembalikan. Keuntungannya ambillah. Dan ini hobi kesukaan saya mulai berdagang. Dan waktu itu saya sekolah SD, banyak teman-teman saya yang kaum duafa atau tidak mampu. Saya mau bantu, cuman uang belanja saya pas-pasan waktu itu. Akhirnya keuntungan dagang buku, dagang pena, dagang penghapus itu, teman saya banyak yang belum punya sepatu, belum punya buku, belum punya pena. Hasil keuntungan inilah saya bisa melapangi teman-teman saya itu. Dan waktu itu saya sangat gembira dan sangat senang bisa membantu orang lain. Dan kami sekeluarga, baik kakak saya berkeluarga 4 orang, 2 laki-laki 2 perempuan. Yang perempuan sekolah Dinia Putri, yang laki-laki sekolah Tawalib. Itu sudah komitmen dari orang tua saya harus punya basic pesantren tingkat SMP dan SMA. Setelah itu dipersilahkan mau kuliah di ekonomi, mau di kuliah di mana saja,
Yang penting dadanya sudah ada ilmu agama atau tafakuh fiddin. Kemudian alhamdulillah dari kelas 3 sampai tamat kelas 6 SD saya dagang terus, sehingga teman-teman banyak yang senang, banyak yang kita bantu waktu di SD. Dan di Tawalib saya masuk tahun 79, ya di kelas 1 Tawalib Senawiyah. Kelas 1 Tawalib saya sudah diamanahi oleh kawan-kawan sebagai ketua kelas. Sampai kelas 4 Tawalib. Tawalib sampai kelas 6. 7, Pak. Ya. Zaman saya masih 7 tahun. Kemudian saya di Tawalib jadi ketua kamar. Saya tinggal di asrama. Kemudian menjadi ketua kamar hanya 10 orang saja, Pak. Kemudian ketua asrama namanya Ikatan Penghuni Asrama Tawalib, ada 250 orang. Dan kita juga ngurus di organisasi sekolah atau OSIS yang diamanahi oleh sekolah. Jadi alhamdulillah saya dari kecil sudah biasa jadi pemimpin, Pak. Dan saya suka ngatur orang, Pak. Memang hobi juga ngatur orang, Pak. Kemudian secara kependidikan orang tua saya, kami dibesarkan lingkungan Muhammadiyah, kemudian pedagang, dan alhamdulillah punya basic dari Tawalib Parangpanjang. Berapa orang berkakak, Pak? Saya berkakak 4 orang, Pak. 2 perempuan dan 2 laki-laki, dan 4-empatnya jebolan Parangpanjang. Yang perempuan Dinia Putri, yang Tawalib, yang laki-laki di Tawalib. Ya 2, Pak. 2 Tawalib, 2 Dinia. Jadi ini sebagai modal bagi anak-anak ayah saya untuk bertafakuh fiddin, agar karena hidup ini tanpa di backup oleh agama yang baik akan terombang-ambing oleh gangguan-gangguan atau serangan-serangan lainnya, sehingga kita terdapat hambatan kesuksesan dalam meraih sukses baik di dunia maupun di akhirat. Sehabis Tawalib gimana, Pak? Alhamdulillah saya tamat Tawalib tahun 86, kemudian kuliah ekonomi, dan berikutnya kami sekeluarga terjun ke dunia dagang di Bengkulu, Pak. Oh, di Bengkulu, bukan di Parangpanjang? Bukan, 86 sama Tawalib, langsung pindah di Bengkulu, dan saya sambil kuliah di ekonomi, usaha dagang bahan bangunan. Jadi kami di Bengkulu 86 itu berangkat dari 0 km, Pak. Jadi usaha itu di Bengkulu, Pak, ya? Iya, yang punya usaha itu kakak saya, kami namanya itu berkolaborasi dengan adik kakak, dan suami kakak saya ini pegawai negeri di Depnaker Bengkulu. Jadi kami di toko bertiga orang, Pak. Iya, bertiga di Bengkulu, 1 di kampung di Painan. Mulai dari 0 km, toko mengontrak, rumah mengontrak, semuanya mengontrak. Alhamdulillah, kecek Tuhan dalam Al-Quran, kerja ini mesti sungguh-sungguh, Pak. Kemudian kami hadapi dengan sesungguh hati, kemudian kami kelola dengan kejujuran, profesional, dan dalam waktu yang tidak begitu lama, karunia demi karunia Allah yang diberikan, kami menuju kesuksesan di Bengkulu. Dan alhamdulillah 2004, karena istri saya orang Parangpanjang, kita dapat rezeki di Parangpanjang. Istri saya orang Parangpanjang, orang Dinia Putri, di belakang asrama, tinggalnya di depan Tawalib. Dan anak saya sendiri sudah 3 orang, Pak. 1 perempuan, 2 laki-laki. Yang perempuan Dinia Putri, yang laki-laki Tawalib, kemudian kuliah di UNP dan Bungata. Luar biasa, Tawalib semua, Pak, ya? Ya, alhamdulillah, ya. Terus tahun berapa tadi pindah ke Parangpanjang? Jadi karena di Bengkulu ini perusahaan keluarga, dan kiranya perlu pengembangan, Pak. Perusahaan pribadi? Iya, pengembangan, masing-masing keluarga ingin mengembangkan usaha ini. Dan sebelum kami buka cabang di Parangpanjang, saya survei dulu sekitar 2 bulanan, melihat pangsa pasar, karena saya yakin Parangpanjang ini kota sangat strategis, berada di tengah-tengah Provinsi Sumatera Barat.
karena kita ini distributor Pak. Jadi murah mengantarkan barang baik ke Padang, ke Pariaman, Bukit Tinggi, Solo dan sekitarnya. Kita distributor Pak, bukan eceran tetapi melayani partai. Jadi sampai sekarang masih distributor? Masih Pak, kita daerah Sumatera Barat bagian utara. Wah. Jadi kita distributor besi beton, atap seng dan lain sebagainya. Tapi yang utama itu besi Pak? Iya Pak, tapi semuanya Pak, kita semuanya barang dari pabrik. Alhamdulillah dari 2004 kita mulai buka usaha di Prampanjang. Nikmat dan karunia Allah sangat luar biasa Pak, dan sangat di luar dugaan kita. Kita berangkat di sini dengan modal yang sangat kecil Pak. Ya, karena kita yakin berdasarkan pengalaman di Bengkulu 86 sampai 2004, 18 tahun saya memimpin perusahaan kakak saya di Bengkulu. Berdasarkan itulah saya berani buka usaha sendiri cabang di Kota Prampanjang ini. Dan alhamdulillah luar biasa Pak kembangannya. Iya, di luar dugaan saya dan keluarga di Prampanjang ini. Perkiraan tidak sampai seperti ini Pak? Perkiraan kita tidak seperti ini. Terus sekarang kan lokasinya di Jalan Profesor Dr. Hamka Pak. Tidak ada buka cabang yang baru Pak? Sekarang belum ada, karena kalau buka cabangnya mesti luar Sumber Pak, atau di Pekanbaru atau Jambi. Karena kalau kita buka di Sumatera Barat juga Pak, nanti orang daerah pasti komplain, karena kita orang Payakumbuh selama itu ngambil sama kita semua. Oh ya, sama aja Pak ya? Sama saja. Oh, ya. Jadi Pak Haji, alhamdulillah perjalanan dari awal sampai akhir sekarang sudah sukses. Kira-kira Pak Haji yang terakhir nih, apa yang membuat sukses yang bisa juga ditiru oleh kepribadian apa yang dipakai? Ya mungkin kejujuran, semangat dan sebagainya. Apapun pekerjaan yang kita geluti di muka bumi ini Pak, menurut saya ada 5 yang perlu kita pegang. Yang pertama, kesungguhan. Yobana, digeluti dengan sungguh hati. Tidak separuh-separuh. Tidak separuh-separuh. Terjun di mana. Kemudian sungguh, kemudian harus dibarengi dengan kejujuran Pak. Yang kedua, karena artinya satu hati, satu kata, satu perbuatan. Apa yang kita ucapkan itu yang kita tunaikan, supaya umat ini percaya sama kita Pak, karena janji ini harga diri. Kemudian tidak cukup hanya jujur saja Pak, harus punya kecerdasan. Saya alhamdulillah kecerdasan ini bukan hanya intelektual saja Pak, karena intelektual manusia ini menembus batas. Saya syukur alhamdulillah tamat tawalib, juga punya kecerdasan spiritual, tafakufiddin namanya, sebagai kontrol rem. Sebagai dalam kehidupan ini saya bisa membedakan ini halal, ini haram, ini milik saya, ini milik orang lain. Jadi kesungguhan, kejujuran, kemudian kecerdasan agama, intelektual, spiritual, harus ada dua-duanya Pak, supaya seimbang Pak. Kalau otak saja kita isi, dada kita kosong dari agama, ini sangat berbahaya Pak. Yang ketiga adalah keempat adalah komunikatif Pak. Kita karena mau dagang harus mampu berkomunikasi dengan customer dengan baik, sehingga ketika datang ke toko kita layani dengan baik, sehingga tertarik dengan produk yang kita jual. Jadi kadang-kadang niat kita baik Pak, cuma metodologi penyampaiannya kurang pas, terjadilah miskomunikasi, akhirnya barang yang kita jual tidak berjalan dengan baik. Jadi berikutnya yang terakhir, yang kelima adalah profesional Pak. Kita hari ini karena saingan amat ketat, semuanya diurus oleh orang-orang profesional Pak. Jadi kita rekrutlah para sarjana-sarjana baik S1, S2, ada Pak S3 Pak. Jadi ada Pak. Jadi alhamdulillah mereka inilah yang membantu kita dalam perusahaan, saling memberi, saling menerima, artinya saling sama membuka diri. Kita butuh mereka, mereka juga butuh kita.
Jadi dalam bahasa kami namanya bukan karyawan, tetapi adalah mitra kerja kita, saling menguntungkan dan saling membahagiakan. Akhirnya anak-anak ini bekerja secara profesional, sesuai ilmunya. Tugas kita cuma dua di muka bumi ini Pak sebagai pedagang Pak. Pertama, komunikatif, mampu melayani umat dengan baik. Yang kedua, harga mesti bersaing. Yang ketiga, campur tangan Tuhan. Artinya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razak. Kasih sayang Allah dan rezeki dari Allah. Terkadang apa yang kita inginkan menurut kita ini bisa sukses, ternyata tidak, menemui kegagalan. Harus bersabar bahwa manusia itu tidak sempurna semuanya. Kadang-kadang Tuhan berikan teguran supaya kita menghilangkan arogansi, kesombongan. Kalau sukses semua kerja ini Pak, manusia sombong Pak. Nah, kami dulu juga jatuh bangun Pak. Nah, 88 begitu sukses Pak enggak, buka 86 di Bengkulu. Tahun 89 kami dapat musibah Pak. Toko habis terbakar Pak. Saya menganggur selama 2 tahun sampai selesai urusannya di asuransi. Dan kami tetap di mana saja berdagang Pak, masuk asuransi Pak. Asuransi kebakaran, asuransi gempa bumi. Harus ya. Harus Pak, karena menurut saya ini termasuk dari ketakwaan. Hati-hati, menjaga diri. Kita hidupnya kan tak tahu dah Bu. Menurut Abu sering asuransi ko, lama tanya ke guru-guru yang bertawalib, boleh. Boleh ya. Dan ternyata sampai hari ini kan ada asuransi syariah Pak. Untung ada asuransi waktu itu tahun 1992 kami mulai bergerak kembali di Bengkulu sampai 2004. Dan yang sangat membantu ketika terjadi peristiwa 98 sehingga harga barang kacau balau dan kita tidak bisa jual barang harga standar, tentu harganya sesuai dengan dolar waktu itu Pak. Jadi lipat kenaikannya sangat banyak dan kita alhamdulillah waktu itu dapat rezeki yang luar biasa. 98 dapat rezeki Pak ya. Iya, Apalagi dia nyimpan emas Pak ya. Ya alhamdulillah. Tapi semua itu kan skenario Tuhan Pak. Cuma kita sebagai manusia menjalankan saja. Dan alhamdulillah kami lah buka di Padang Panjang ke semenjak 2004. Inilah 2021. Adalah 7 tahun Pak. Ya alhamdulillah. Awasinya luar biasa. Alhamdulillah luar dugaan Pak. Pak Haji, terima kasih banyak. Perlu hamba sampaikan Pak. Istri ambo orang Siko Pak, orang Dinia, tamat Dinia. Kemudian anak ambo bertiga tamat produksi tadi Dinia, laki-laki tawalib dan sisanya ekonomi tak kuliah. Dan kita berkeluarga seluruhnya Pak. Kini anak-anak lah berkeluarga. Sudah bercucu sampai orang. Anak semua Jawa ini atau enggak? Buka? Masing-masing anak kita buka usaha Pak. Ada di Padang buka restoran namanya Manyala Cafe. Di Padang Panjang ada hotel, ada toko basi. Iya. Kami ada 4 perusahaan, perhotelan, kemudian restoran, kemudian toko besi dan ekspedisi Pak. Tapi semuanya itu di bawah manajemen Pak Haji ya. Saya mengendalikan semuanya Pak. Iya. Saya sebagai presiden komisaris. Anak-anak saya sebagai komisaris. Pak. Ya, alhamdulillah di karunia dan nikmat Tuhan sangat luar biasa dan mudah-mudahan kedepannya semakin maju perusahaan kita, semakin banyak rezeki, semakin banyak kita berbuat untuk umat, untuk zakat, infak, sedekah dan lain-lain sebagainya. Karena membantu orang lain ini Pak sebuah keniscayaan dan sebuah kenyamanan. Sehingga kita sering melapangi orang lain. Sekian saja Pak yang sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Ya, Pak. Luar biasa penjelasan Pak Haji tentang demografi Pak Haji dari kecil sampai dewasa sampai sukses. Insya Allah ini akan bermanfaat. Amin. Oke saudaraku, itulah bincang-bincang kita dengan Pak Haji Ali Usman Sueb. Seperti yang sampaikan beliau tokoh
pengusaha di Kota Padang Panjang yang sukses. Saudaraku, tadi ada 5 kunci kesuksesan. Semoga yang 5 itu bisa kita pahami dan bisa kita terapkan, dan mudah-mudahan kita semua bisa sukses seperti beliau. Selamat menonton ya, tapi terakhir jangan lupa like, subscribe channel Usaha Negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.